Jadi di sini bisa disimpulkan ada potensi terjadi pelanggaran merek. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat di sosmed atau Twitter dan Instagram tentang Shield. Nah, jadi baru-baru ini divisi baru Semarang meluncurkan divisi baru bernama Spatial Holistic Integrated Environment and Land Division atau disingkat Shield. Sayangnya, reaksi netizen ini cukup kritis karena ada kemiripan logo divisi tersebut dan logo Shield milik Marvel. Dan dikutip dari akun Instagram @disarukotasemarang, filosofi dasar Shield yang artinya perisai, di mana tata ruang menjadi perisai dalam pembangunan perkotaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintahan Kota Semarang juga menjelaskan bahwa satu, logo tersebut bukan untuk kepentingan komersial, dan yang kedua merupakan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional. Itu yang dikatakan oleh pihak Kota Semarang. Nah, bagaimana Pak Michael? Kalau kita ngomong di sini kan kelihatannya ada potensi pelanggaran kekayaan intelektual juga ya. Tapi yang di sini jadi sedikit suatu komplikasi karena di sini dilakukannya oleh pemerintah ya malahan. Bukan misalkan kita bikin sinetron, kita kasih ceritanya ada agen yang namanya singkatannya juga Shield juga. Nah itu kalau itu kan lebih jelas atau lebih frontal ya pelanggarannya ya. Kalau di sini makanya kan ada pembelaan-pembelaan itu tadi ya. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi di sini tetap aja masih ada pelanggaran kekayaan intelektual. Nah pertanyaannya pelanggaran kekayaan intelektual yang mana? Apakah paten, merek, hak cipta? Nah kalau kita ngomongin yang ini kita lebih ranahnya ke dua hal yaitu merek dan hak cipta. Nah untuk merek sendiri kenapa? Karena bisa aja logonya Shield atau bahkan namanya Shield itu merupakan suatu merek yang dilindungi. Kita kalau tahu Marvel ya sebagai suatu subsidiary dari Disney ya, itu sangat-sangat ketat dalam perlindungan kekayaan intelektual. Contohnya nama-nama karakter seperti Iron Man, Spider-Man, Captain America, dan lain-lain. Bahkan nama grupnya Guardians of the Galaxy, bahkan Shield pun itu banyak yang didaftarkan oleh Marvel. Nah mungkin kita sambil cek juga ya di database merek Indonesia ya, di PDKI. Ini bentar kita cek. Nah jadi tadi setelah kita melakukan penelusuran singkat ya di database merek Indonesia atau PDKI, kita menemukan ada beberapa merek terdaftar atas nama Marvel Characters Inc. yang berkedudukan di Amerika Serikat ya, USA. Kita ada beberapa merek terdaftar ini atas nama Marvel Agents of Shield dan juga logonya juga ada, di mana logonya ini mirip ya sama logo yang digunakan di Semarang itu tadi ya. Nah ini pendaftarannya sendiri ada 3 di beberapa kelas berbeda, tapi kita belum melakukan penelusuran lebih lanjut. Bisa aja kita setelah melakukan penelusuran lebih lanjut kita menemukan yang lebih detail merek-merek yang sudah terdaftar apa aja atas nama Shield ini, tapi kita secara singkat aja udah ketemu 3 ini ya. Nah jadi ini apakah merupakan suatu pelanggaran merek? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Kalau kita lihat di undang-undang tentang merek dan indikasi geografis, ini pasalnya berbunyi seperti ini. Pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak, kuncinya di itu ya, tanpa hak, menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan. Nah jadi kuncinya selain di tanpa hak itu tadi, apakah merek ini sifatnya identik atau mirip. Identik itu maksudnya persamaan secara keseluruhan, kalau persamaan pada pokoknya itu maksudnya mirip. Nah kalau dalam hal ini mungkin kan nggak identik ya, karena ada perbedaan makna sedikit, mungkin logonya beda sedikit. Jadi mungkin persamaan pada pokoknya di sini mungkin juga sama, tapi poin berikutnya untuk barang dan atau jasa sejenis. Nah tapi apakah di sini pemerintah Semarang menggunakan untuk barang atau jasa sejenis? Kita nggak tahu terus terang, karena di sini kan case-nya kita juga nggak pahamin secara mendetail ya. Kita cuman overview aja begitu. Nah, tapi di sini walaupun secara pelanggaran merek mungkin nggak terpenuhi unsurnya ya, karena kan seperti yang dikatakan tadi bukan digunakan secara komersil gitu kan ya. Di sini saya bisa bilang ada kemungkinan terjadi pelanggaran hak cipta. Nah ini banyak yang nggak dibahas oleh orang-orang karena hak cipta itu biasanya dianggap cuma melindungi contohnya misalkan filmnya secara keseluruhan, plotnya, lagu misalkan ya.
Di mana padahal unsur-unsur yang ada dalam karya itu bisa juga dilindungi secara hak cipta. Contohnya karakter. Nah, apakah Agents of Shield atau Shield-nya ini merupakan suatu karakter? Nah, kalau memang Agents of Shield ini sudah memenuhi unsur-unsur untuk perlindungan hak cipta, istilahnya itu standard of copyrightability. Standard of copyrightability ini ada beberapa. Yang pertama itu harus orisinal. Nah, setelah itu kalau ciptaan itu punya unsur kreativitas, istilahnya itu creativity-nya, jadi ada suatu nilai plus dari penciptanya yang dituangkan ke dalam karyanya itu. Selain itu harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, untuk Shield sendiri ini saya kira sudah digunakan cukup lama ya oleh Marvel sebagai salah satu unsur dalam karya-karyanya ya. Contohnya dalam komik, dalam film, mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain, merchandise segala macam ya. Di situ saya rasa sudah cukup kuat unsur untuk perlindungan hak ciptanya. Dimana kalau kita sudah berbicara masalah perlindungan hak cipta, aturannya beda lagi, kita nggak gunakan dasar yang ada di Undang-Undang Merek. Nah, di Undang-Undang Hak Cipta sendiri yang ada di Indonesia dan secara konsep yang universal juga, di situ harusnya nggak segampang itu kita bisa menggunakan hak cipta orang lain, di mana harusnya ada hak ekonomi dan bahkan juga mungkin ada hak moralnya juga. Jadi nggak boleh segampang itu kita gunakan logonya orang lain, bahkan kita nggak bisa, ini juga sering jadi salah kaprah. Kita nggak bisa juga cuman ngeklaim bahwa oh ini kita non komersil, kita gunakan secara non komersil, karena non komersil tuh standarnya agak sulit, nggak bisa langsung kita sebutin. Dan juga nomor 2, izinnya ini apakah sudah dimintakan atau belum. Kita mungkin di video sebelumnya, di postingan sebelumnya kita sudah sempat membahas, bahkan berkali-kali membahas bahwa untuk menggunakan karya cipta orang lain itu selain kita harus memberikan hak-haknya secara penuh sesuai yang diatur atau sesuai arrangementnya gimana, ada kemungkinan juga kita harus meminta izin. Nah, memang di sini objeknya kan beda negara ya. Tapi kalau kita mengacunya hanya ke hukum Indonesia aja, contohnya di hukum Indonesia mengatur bahwa kita untuk menggunakan karya orang lain yang dilindungi oleh hak cipta, kita harus minta izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan ada potensi terjadi pelanggaran merek, potensi ya saya bilang ya, dan juga potensi pelanggaran hak cipta. Mungkin lebih condong justru ke hak ciptanya, begitu. Kalau gitu, pesan moral Pak Engkel yang bisa dipetik dari cerita ini atau dari kasus ini itu bagaimana? Apalagi dari seseorang yang berprofesi dalam bidang hukum dan spesialis di sini ya. Nah, terus terang ini juga merupakan bahasan dalam disertasi saya. Dulu waktu saya bikin disertasi S3 itu saya bahas tentang karakter fiktif. Jadi bagaimana sih perlindungan hak cipta untuk karakter fiktif, untuk karakter merchandising juga bagaimana hukumnya, itu saya bahas di disertasi saya. Nah, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita terapkan, ini mungkin lebih ke pesan ya ke teman-teman di sini ya, yang mungkin apalagi bergerak di bidang kreatif, mungkin sebagai penulis atau mungkin sebagai desainer, kadang bikin graphic t-shirt gitu ya, pakai desain yang dari Marvel atau dari DC atau dari sumber manapun, atau bahkan sekarang yang banyak fanfiction juga fanfiction mungkin di apa itu namanya Wattpad ya? Iya, Wattpad, komikus. Ya, gitu. bikin fanfiction. Nah, di situ kadang kita nganggep kita punya kebebasan berekspresi, kita bebas menggunakan unsur-unsur yang ada dari karyanya orang lain, kita sadur, kita ambil, bahkan kita menerapkan konsep yang namanya katanya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Nah, di situ hati-hati karena di situ ada potensi-potensi terjadi pelanggaran hak cipta dan juga mungkin hak-hak lainnya. Karena balik lagi, perlindungan hak cipta itu bukan cuma melindungi plot secara umum atau karyanya yang secara konkret seperti filmnya atau novelnya atau buku komik itu, tapi karakter-karakter, unsur-unsur yang ada di dalam tuh bisa juga dilindungi sebagai karya cipta. Contohnya logonya Shield. Nah, logo itu sendiri kan sudah merupakan suatu bentuk karya cipta karena itu sudah digambar oleh seorang, walaupun memang nggak didaftarkan merek, di situ logonya juga bisa dilindungi oleh hak cipta. Jadi kita nggak boleh sembarangan gunakan logo itu karena bisa saja itu merupakan suatu objek perlindungan hak cipta. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin di bidang graphic design, nah kadang pakai free pick itu kan ya, ini mungkin memang nggak sesuai dengan yang kita bahas tadi, tapi mungkin ada sedikit koneksi ya. Jadi yang berhubungan dengan free pick, karya-karya atau hal-hal yang ambil dari internet itu hati-hati juga, harus kita cek syarat dan ketentuan penggunanya gimana. Misalkan ditulis Creative Commons pun batasannya sampai gimana, apakah harus memberikan atribusi, apakah
harus melakukan hal-hal tertentu untuk dapat menggunakan ciptaan tersebut, itu harus kita perhatikan dulu. Jadi konsepnya balik lagi, jangan asal comot, jangan asal bilang kalau kita sudah memberikan kredit jadi kita aman, karena di situ kemungkinan ada pelanggaran yang terjadi. Itu sih pesan dari saya. Baik. Jadi meskipun ya teman-teman, kalau misalnya meskipun teman-teman ini bukan intensinya, tapi tetap saja bisa tetap terkait dengan hukum itu ya Pak. Betul, kita dianggap semua itu kita tahu akan hukumnya. Karena di Indonesia bahkan secara universal pun berlaku bahwa kita itu dianggap tahu akan hukum. Ada adagiumnya yang berbunyi bahwa juris ignorantia non excusat. Jadi ketidaktahuan kita akan hukum tidak akan membebaskan kita dari konsekuensinya. Benar sekali. Baik, sekian dari Brand Advice Chat kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman banyak belajar, dan seperti biasa kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung DM di Brand Advice atau leave a comment di post ini. Oke, see you next time.